Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering ketemu dengan saudara kita yang dari Islam yang kurang begitu senang dengan orang Yahudi. Entah itu rekan kerja, entah itu sahabat, entah itu tetangga. Nah, ada satu hal pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan kepada mereka Bapak Ibu ketika mereka tidak begitu senang dengan orang Yahudi. Mengapa mereka tidak senang dengan orang Yahudi sementara mayoritas nabi yang diakui oleh orang Islam disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab tanah orang Yahudi, atau dikisahkan oleh orang Yahudi. Tetapi mengapa orang Islam kurang begitu senang dengan Yahudi? Mau tahu alasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Mengenai tentang kisah Nabi, cukup banyak literatur Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan, bahkan dijual di toko-toko buku. Nah, saya mengambil ada beberapa kisah para Nabi yang diakui oleh orang Islam, yaitu 25 Prophets of Islam, karangan Irfan Ali. Yang kedua adalah kisah para Nabi dan Rasul, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan cerita anak, kisah menakjubkan 25 Nabi dan Rasul yang ditujukan untuk anak. Berdasarkan buku-buku tersebut, Nabi Islam memiliki padanan yang sama dengan Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, Adam, Idris atau Enok, Nuh, Hud atau Heber, Saleh atau Metusela, Lut yaitu Lot, Ibrahim, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib atau Yitro, Ayub, Zulkifli atau disebut dengan Yehezkiel, Musa, Harun, Daud, Sulaiman atau Salomo, Ilyas atau Elias, Alyasa atau Elisa, Yunus, Zakaria, Yahya atau Yohanes Pembaptis, Isa atau Yesus, dan Muhammad. Nah, dari ke-25 nabi yang diakui oleh orang Islam ini, kita lihat padanannya dan kisahnya apakah disebutkan di dalam kitab tanah orang Yahudi dan apakah statusnya adalah status Yahudi. Kita lihat di dalam tabel ini. Adam, kisahnya dalam kitab tanah Yahudi ada. Idris atau Enok ya. Nuh ya. Heber ya. Metusaleh ya. Lot ya. Ibrahim atau Abraham ya. Dan statusnya adalah Yahudi. Karena kita menarik nenek moyang orang Yahudi adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya Ismail ya. Apakah dia Yahudi? Dia termasuk Yahudi. Karena pada saat penyunatan, Ismail juga disunat oleh Abraham. Yakub tentu, Yusuf tentu, Yitro bukan orang Yahudi, bukan keturunan Israel. Ayub, ya, tetapi dia tidak Yahudi. Zulkifli atau yang mereka sebut Yehezkiel, ya, dan tentu dia adalah orang Yahudi. Musa, ya, Harun, ya, dia termasuk Yahudi. Daud, ya, dia termasuk Yahudi. Sulaiman atau Salomo, ya. Ilyas, ya. Elisa, ya. Yunus, ya. Zakaria, dia tidak disebutkan. Ingat di sini adalah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Bukanlah Nabi Zakaria yang menuliskan kitab Zakaria. Jadi, dia tidak ada dikisahkan dalam tanah Yahudi, namun dia berstatus sebagai Yahudi. Yohanes Pembaptis, ya, dia dikisahkan di dalam kitab tanah orang Yahudi, bahwa dialah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dinubuatkan dalam kitab tanah dan statusnya tentu saja dia orang Yahudi. Yesus, ya. Dan Muhammad, dia tidak dikisahkan dalam kitab tanah Yahudi dan statusnya tidak orang Yahudi. Nah, 23 nabi yang diakui oleh orang Islam ada dalam kitab tanah Yahudi atau dikisahkan oleh orang Yahudi. Nah, selanjutnya dari 25 nabi Islam yang kita lihat tadi pada tabel, 16 orang adalah orang Yahudi. Dengan kata lain, 64% nabi yang diakui oleh orang Islam adalah orang Yahudi. Bahkan ada beberapa nabi Islam yang hanya namanya saja disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kisahnya tidak ada. Misalnya, Zulkifli. Detailnya, bagaimana kisah Zulkifli, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Mayoritas kisah para nabi yang diakui oleh orang Islam itu tercatat dalam tanah orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menyenangi orang Yahudi. 64% nabi yang diakui oleh orang Islam adalah orang Yahudi.
tetapi mereka tidak menyenangi orangnya. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Silahkan tuliskan komentar Anda tentang pertanyaan tersebut. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.